Ya. Saya sebelum masuk ke dalam materi, saya izin sebentar untuk menyampaikan perihal rencana pembelajaran semester. Mohon maaf, tadi terlupa. Mohon izin ya teman-teman ya. Agak sulit buka karena sudah buka Zoom, jadi agak lambat. Ya mungkin teman-teman yang sudah tahu ya apa saya menggunakan komputer yang dengan spek yang rendah. Karena saya hobi main game, agar saya tidak tergoda untuk bermain game, menginstal game-game yang berat. Saya menjual laptop saya yang speknya lumayan dan membeli dengan spek yang standar untuk pekerjaan kantor. Itu salah satu treatment ya untuk menjaga diri ya, misal agar tidak terlalu kecanduan dengan game, Anda bisa manajemen diri Anda. Mohon maaf ya. Oke. Nah, untuk memulai ya, jadi dosen koordinator adalah Pak Majdi Ali. Beliau satu ruangan juga dengan saya di kantor. Jadi nanti silakan dibaca-baca terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum maupun keterampilan khusus dan keterampilan maupun akhir yang diharapkan untuk memenuhi CPL. Saya akan langsung masuk ke dalam bobot. Jadi untuk bobot mata kuliah ini, ya, untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini akan diberikan bobot 30%. Kemudian untuk aktivitas diberikan bobot 40%. Nah, dari 40% itu yang dinilai aktivitas, ya, ini nanti akan dibagi menjadi kehadiran itu 10% dari 40%, kemudian sikap dan partisipasi belajar itu 20%, kemudian ujian harian, kuis, review test 30%, dan penugasan mandiri atau kelompok ini adalah 40%. Jadi total menjadi 100%. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran nanti. Untuk pertemuan pertama, ya, kita membahas terkait dengan pengenalan dan karakteristik mesin dan peralatan. Kemudian di pertemuan kedua, kita mempelajari terkait dengan ya tujuan penilaian, ya, standar peraturan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dari mesin dan peralatan. Di pertemuan ketiga, kita akan mempelajari terkait dengan prosedur penilaian mesin, berikut identifikasi data makro dan analisa datanya. Kemudian di pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai konsep pendekatan pasar. Selanjutnya di pertemuan kelima, setelah pertemuan pendekatan pasar, di pertemuan kelima kita akan membahas terkait dengan pendekatan biaya. Dan di pertemuan ke-6 masih berlanjut dengan pendekatan biaya, dan di pertemuan ke-7 kita membahas terkait dengan pendekatan pendapatan. Jadi setelah teori-teori dan penjelasan terkait detail masing-masing pendekatan yang digunakan untuk pendapatan, nah materi tadi itulah yang digunakan untuk evaluasi di
ujian tengah semester. Selanjutnya setelah UTS, lanjut di pertemuan ke-8. Nanti kita akan membahas mengenai studi kasus penilaian kendaraan dinas operasional atau barang milik negara. Di pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai studi kasus penilaian komputer dan jaringan. Di pertemuan ke-10, nanti teman-teman akan melakukan praktik lapangan terkait dengan penilaian kendaraan dinas atau barang milik negara atau komputer dan jaringan. Jadi pertemuan 8 dan 9 kita bahas studi kasusnya. Pertemuan 10 nanti Anda akan melakukan praktik lapangan penilaian terkait dengan kendaraan BMN maupun komputer dan jaringan. Kemudian pertemuan ke-11 kita akan bahas studi kasus ya, penilaian kapal. Materi 12, pertemuan 12 kita akan membahas mengenai studi kasus penilaian pesawat. Nah, kemudian pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai studi kasus scrap and dead stock. Jadi nanti ada kasus-kasus terkait dengan penilaian barang-barang yang tidak ubahnya sebagai rongsokan. Nah, di dalam penilaian ya, barang-barang tadi tetap mempunyai nilai, walaupun dia tidak lagi digunakan untuk tujuan produktif. Nah, kemudian pada pertemuan ke-14 nanti kita akan melakukan presentasi. Jadi apa yang nanti teman-teman kerjakan di pertemuan ke-10, nah, nanti saya minta untuk dipresentasikan di pertemuan terakhir. Sekaligus kita akan review materi-materi yang nanti akan dievaluasi di ujian akhir semester. Kemudian, nah, di sini nanti ada tugas kelompok yang perlu diperhatikan ya, terkait dengan nilai aktivitas. Ini ada berapa, Mas? 27 ya? 27 kalau dibagi 4, ada satu kelompok ya, yang ada 3 orang ya? Ya, betul. 27 kalau dibagi 4, 27 kalau dibagi 4 orang, ada 7 kelompok, tapi ada satu kelompok yang kurang dari 1. Ya, betul, Pak. Ya, jumlah mahasiswa berapa? Yang laki-laki? Yang 17, Pak. 17 ya? Oke, 17 berarti nanti saya minta pada ketua kelas atau PIC ya, tolong dibagi kelompok ya, tetapi minimal ada dua mahasiswa di dalam satu kelompok ya, ada 2 mahasiswa di dalam satu kelompok minimal ya. Nah, nanti untuk mahasiswanya bisa melengkapi. Jadi karena ada tugas ke lapangan, saya minta tenaga dari teman-teman mahasiswa untuk bisa berperan di dalam penyelesaian penugasan kelompok. Nah, terkait dengan penilaian tugas kelompok, terkait dengan penyampaian materi, nanti ada presentasi bernilai 30%, ketepatan menanggapi pertanyaan bernilai 30%, teknis dan kelengkapan makalah 20%, keempat, ketepatan makalah isi atau substansinya bernilai 20%. Nah, kemudian terkait dengan halaman muka tugas kelompok ya, tidak perlu banyak improvisasi, cukup dibuat seperti ini aja ya. Ada lambang kampus tanya, tugas makalah kelompok, mata kuliah apa, topik bahasanya apa, disusun oleh langsung di halaman muka ada foto dan ada data nama mahasiswa, foto, dan nomor urut atau hadir dan parah. Halaman muka dibuat seperti ini. Tidak perlu dibuat improvisasi cover ya. Biasanya sering kita temui kalau mahasiswa membuat hal. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Silakan.
Ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi. Oke, baik. Kita mulai mengantar pilihan mesin dan peralatan. Mengingat jamnya cukup kritis ya teman-teman ya. Saya minta kalau ngantuk langsung cuci muka ya. Cuci muka, ya. Jangan dipaksakan cuci muka, minum. Anda mau nyemil nggak apa-apa, silakan. Yang penting jangan ngantuk. Itu aja. Saya ingin respon yang seimbang ya. Respon yang seimbang itu adalah ketika saya mencoba menerangkan, pun ketika saya merasa ngantuk, saya tahan, teman-teman harus memberikan aksi yang sama ya. Dan reaksi Anda memberikan aksi yang sama. Jadi tolong kita lebih equal aja ya, seimbang. Jadi kalau ngantuk silakan ambil air, cuci muka, silakan izin ke toilet. Kalau semisal Anda tidak ngantuk dengan makan, silakan ambil cemilan kalau saya bebas. Ya, yang penting Anda bisa mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Oke, baik. Deskripsi mata kuliah. Jadi materinya nanti kita akan memberikan materi terkait dengan pengenalan karakteristik personal property berupa mesin dan peralatan. Kemudian prinsip tujuan lingkup, prosedur pendekatan, metode, standar, dan pelaporan penilaian personal property berupa mesin dan peralatan. Kemudian konsep nilai, biaya, harga, dan hubungannya dengan penilaian serta faktor-faktor yang mempengaruhi nilai personal property berupa mesin dan peralatan. Kelima, keempat adalah penerapan pendekatan perbandingan data pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan dalam penilaian personal property berupa mesin dan peralatan. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan penilaian personal property berupa mesin dan peralatan sesuai dengan standar. Itu materi yang akan kita bahas selama semester ke depan. Kemudian terkait dengan referensi, silakan nanti saya coba tanyakan ya kepada Sekre, apakah punya e-booknya dalam bentuk PDF. Nanti kalau saya sudah dapatkan bahan-bahannya, segera saya posting ya. Mohon maaf sebelumnya ya, jadi pada hari Kamis yang lalu itu baru rapat persiapan dosen ya, untuk semester ganjil 2021-2022. Kemudian secara sharing materi juga belum seluruhnya bisa saya terima dari Dosko. Nanti kalau sudah bisa saya terima, nanti saya segera share di LMS. Referensinya ada banyak sekali dari buku maupun dari regulasi. Nah, kita masuk ya. Penilaian mesin adalah pekerjaan penilaian untuk memberikan suatu opini nilai ekonomi atas suatu mesin. Nilai mesin merupakan konsep ekonomi yang merujuk pada hubungan finansial antara mesin yang tersedia untuk dijual oleh mereka yang menjual atau yang tersedia untuk dibeli oleh mereka yang membeli. Nilai mesin bukan merupakan suatu fakta, tetapi lebih pada perkiraan manfaat ekonomi atas mesin pada suatu waktu tertentu dalam hubungannya dengan definisi tertentu. Nah, ini kembali lagi ya ke konsep dasar di penilaian. Kan teman-teman sudah mempelajari beda harga, biaya, dan nilai. Kalau harga dan biaya itu kan lebih menggambarkan fakta historis. Jadi dia sudah benar-benar terjadi. Tapi kalau kita ngomong nilai itu sebenarnya konsep ekonomi atau opini. Opini yang menggambarkan harga yang paling mungkin disepakati antara penjual dan pembeli pada kondisi yang seimbang. Jadi kalau kita ngomong nilai, sudah nggak lagi ngomong biaya maupun harga, karena nilai sendiri merupakan konsep ekonomi atau opini. Nah, tentunya dalam mencari figur nilai ini,
tidak sembarangan. Kita harus menggunakan ya, metode pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk bisa menyajikan figur suatu nilai ya, mesin. Nah, menurut SPI tahun 2013, penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan SPI dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, kalau terkait dengan definisi ya, yang plant and machinery, ini kurang lebih ya bisa disimpulkan bahwa mesin dan peralatan ini ya hampir sama seperti aset tetap ya, yang dimiliki oleh perusahaan selain tanah dan bangunan. Contohnya adalah kendaraan motor, ya, kemudian ada kapal, lokomotif, pesawat, ya, dan aset sejenis ya, yang biasanya bentuknya tidak dipatenkan ya secara fisik dan biasanya disebut sebagai plant and machinery. Nah, kemudian di IVS 2017 ini juga hampir sama pengertiannya. Nah, di sini ditambahkan ya, selain digunakan untuk membentuk atau memproduksi barang dan jasa, ini juga bisa disewakan kepada pihak lain ya, untuk tujuan administrasi dan digunakan ya, atau dapat digunakan melebihi satu periode waktu. Jadi periode waktu yang dimaksud itu adalah periode waktu terkait dengan penggunaan normal dari suatu mesin. Nah, kenapa bisa diestimasikan atau diekspektasikan untuk digunakan lebih dari satu periode waktu? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan kegiatan pemeliharaan, di mana kegiatan pemeliharaan ini akan memperpanjang umur dari suatu mesin dan peralatan. Ya, seperti teman-teman melihat kalau beberapa YouTuber ya, atau vlogger mereka koleksi mobil-mobil antik ya kurang seperti itu. Kalau mobil dengan umur ekonomis katakanlah 10 tahun, nah banyak sekali mobil BMW, Mercy yang mungkin berumur sudah lebih dari 10 tahun ya, sudah 30 bahkan 40 tahun. Nah, tentunya ini sudah melebihi dari satu periode waktu. Nah, bagaimana mereka bisa berada di posisi itu? Ya, tentunya ada biaya pemeliharaan sehingga mesin dan peralatan dapat digunakan melebihi dari periode waktu yang ditentukan. Nah, definisi mesin dan peralatan ini merupakan aset berwujud selain dari realty, artinya selain dari real estate. Ya. Jadi teman-teman harus memaknai bahwa mesin dan peralatan ini termasuk aset berwujud, tapi di luar tanah dan bangunan. Di luar tanah dan bangunan. Nah, aset mesin dan peralatan ini merupakan aset yang dimiliki untuk digunakan dalam suatu produksi yang berkelanjutan termasuk bangunan khusus, mesin, sekumpulan mesin-mesin, perlengkapan dagang, dan pengembangan atau penambahan oleh penyewa, dan kategori aset lainnya yang sejenis. Atau mesin dan peralatan ini merupakan aset berwujud yang dimiliki suatu entitas untuk digunakan dalam produksi dan penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Selanjutnya, di dalam definisi ini, untuk membahas mesin dan peralatan, ini kita membuat tiga kategori ya, terkait dengan pemahaman konsep. Yang pertama adalah pabrik ya, atau plant. Nah, di sini memiliki definisi, pabrik itu adalah aset yang tergabung atau melekat tak terpisahkan dengan aset yang lain, dan dapat meliputi bangunan khusus, mesin-mesin, dan peralatan. Di pabrik ini bisa meliputi bangunan, mesin, dan peralatan. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan mesin itu apa.
mesin adalah mesin-mesin individual atau sekumpulan mesin-mesin. Jadi Anda bisa memahami ya dari sekarang bahwa mesin-mesin yang digunakan untuk industri itu sebenarnya ada dua, dua kelompok utama. Yang pertama adalah mesin-mesin yang dia bisa uh, digunakan ya, untuk difungsikan secara individu atau mesin-mesin yang dikumpulkan menjadi satu. Jadi ada satu mesin, biasanya kalau di perusahaan itu dia membuat mesin custom. Jadi mesin custom itu adalah kumpulan dari mesin-mesin yang dia di setting ya, atau disusun ya, sehingga antara mesin satu dan mesin yang lain itu berubah. Dan mereka hanya bisa bekerja itu bila ada proses yang bergantian dari mesin satu dengan mesin yang lain. Nah, mesin merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk suatu proses tertentu dalam kaitannya dengan suatu operasi perusahaan atau bisnis. Ya, dan terakhir peralatan. Peralatan adalah aset-aset lain yang digunakan untuk membantu operasi perusahaan atau bisnis. Ya, jadi peralatan ini ya di luar mesin yang nantinya digunakan untuk membantu operasional perusahaan atau bisnisnya. Misalnya apa? Misalnya mungkin ada AC, ada genset, ya, dan seterusnya. Nah, ketika peralatan ini menjadi satu dengan mesin dan terdapat juga bangunan-bangunan khusus ya di sekitarnya, maka kita bisa menyebutnya menjadi plant atau pabrik. Kemudian dan peralatan. Secara garis besar dapat diartikan sebagai seperangkat peralatan lengkap dengan instalasi serta perlengkapan pendukungnya yang beroperasi di dalam suatu kegiatan industri. Kegiatan industri ini tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu produk sesuai dengan fungsinya seperti yang direncanakan. Nah, seperangkat peralatan tersebut dapat merupakan unit yang beroperasi sendiri maupun tergabung dengan unit-unit lainnya secara bersama-sama membentuk sebuah kesatuan sarana produksi, termasuk peralatan-peralatan yang terpasang tetap maupun yang dapat digunakan. Banyaknya aneka ragam jenis, ya, tipe model mesin-mesin dan peralatan dengan kelas masing-masing yang berbeda-beda. Nah, ini membuat penilaian mesin dan peralatan menjadi pekerjaan yang kompleks. Penilaian mesin perlu penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi permesinan, engineering, serta pengetahuan tentang produk yang dihasilkan, bukan hanya pada ilmu dan metode penilaiannya saja. Nah, di penilaian mesin dan peralatan ini salah satu kegiatan penilaian yang menarik ya menurut saya. Karena ketika kita menilai satu mesin dan mesin yang lain di kegiatan penilaian yang berbeda, kita bisa mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan yang baru. Jadi mungkin selama ini kita membayangkan bahwa roti yang kita makan itu ya paling rotinya ini dari dikasih topping dan seterusnya dibungkus dalam plastik. Nah, kalau bayangannya itu nggak benar. Tetapi itu adalah industri yang tidak melibatkan mesin. Nah, ketika kita melakukan kegiatan penilaian mesin, nanti kita akan dapat banyak sekali insight. Oh, ternyata kalau mesin pembuat roti seperti ini ya. Jadi, di luar ekspektasi kita yang manusia. Nah, Anda bisa bayangkan manusia mengerjakan seperti ini, nah, bagaimana mesin bisa mengerjakan? Itu menjadi salah satu dorongan ya, terutama bagi saya ketika ada penugasan penilaian mesin dan peralatan.
Jadi semakin banyak penugasan, ini semakin banyak chat atau pemahaman, ilmu pengetahuan yang baru yang kita peroleh. Kemudian terkait materi selanjutnya, nah, karakteristik mesin dan peralatan. Yang pertama, mesin dan peralatan termasuk dalam golongan personal property. Mesin dan peralatan memiliki personal value, artinya mempunyai nilai khusus bagi personal tertentu yang mungkin berbeda dengan nilai pasarnya, oleh karena adanya hubungan antara atau kepentingan tertentu, sehingga dapat mempunyai nilai yang tinggi buat si pemilik, namun tidak mempunyai nilai bagi pihak lain yang dapat memanfaatkannya. Jadi aliennya ini bercerita, ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa mesin dan peralatan itu nanti ketika teman-teman diberikan penugasan untuk melakukan penilaian mesin, nanti akan dapat kondisi seperti ini. Jadi pemilik itu akan memiliki sedikit sentimen terhadap personal value. Oh, mesin ini sangat berjasa. Oh, ini mesin ini sangat fungsinya sangat utama untuk menunjang industri atau usaha saya, sehingga harusnya nilainya lebih tinggi. Nah, padahal ketika kita nilai dengan premis nilainya itu berupa nilai pasar, ya bisa jadi nilainya tidak setinggi dari nilai yang ditetapkan oleh si pemilik mesin tadi. Nah, ini kondisi yang lazim ya teman-teman, bisa dipahami mulai dari sekarang. Ini kondisi yang lazim ditemukan terkait dengan penilaian mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan termasuk sebagai aset investasi atau investment property yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan. Mesin dan peralatan merupakan bagian dari suatu usaha yang berjalan going concern. Dengan demikian, nilainya terkait dengan nilai usaha atau nilai perusahaan. Nah, makanya nanti ya, saya belum tahu ya, teman-teman sudah mendapatkan ini materi penilaian bisnis atau mungkin diajarkan di semester ini ya? Semester ini, Pak. Iya, semester ini. Nah, nanti penilaian mesin dan peralatan akan berkaitan erat ya. Jadi ketika ada pengalian bisnis, jadi perusahaan A menjual seluruh bisnisnya kepada perusahaan B, ya, misal, maka di dalam kita nanti melakukan penilaian bisnis, nanti kita akan melakukan yang namanya salah satunya adalah menilai mesin dan peralatan. Karena alasannya apa? Mesin dan peralatan ini merupakan bagian yang penting dari usaha yang berjalan atau going concern. Jadi ketika PTA yang dia memiliki industri manufaktur, nah, perusahaannya dia jual atau dia alihkan pada PTB, maka di dalam nilai usaha atau nilai bisnis yang dialihkan tadi itu terdapat salah satunya adalah nilai mesin dan peralatan. Pengetahuan penilaian mesin tentang kondisi pasar dan usaha terkait menjadi sangat penting oleh karena mempunyai pengaruh sangat besar atas nilai pasar mesin yang bersangkutan. Nah, ini contoh-contoh mesin personal property ya, dari mesin yang individual, kemudian alat berat, ya, ini ada eskavator ya. Jadi alat berat, kemudian ada alat-alat transportasi, ya. Artinya gambar ada kereta, ada truk, ada kapal, ada pesawat, itu termasuk personal property, termasuk yang berupa fixture dan furniture. Ini juga termasuk dalam personal property. Jadi bisa jadi nanti dalam Anda bertugas di Direktorat Jenderal Pajak maupun di Direktorat Jenderal Keuangan Negara, Anda akan diminta untuk menilai objek-objek yang merupakan bagian dari personal property. Nah, terkait dengan properti sendiri, ya ini mengulang saja, ini seharusnya kita sudah hafal ya terkait bagian ini di pengantar penilaian ya, atau di mata kuliah ilmu penilaian di awal. Jadi properti ya sebenarnya dibagi menjadi
real property dan personal property. Nah, tetapi ada referensi lain yang menjelaskan bahwa bisnis dan financial interest ini masuk ke dalam properti juga. Kalau saya cenderung real property dan personal property inilah yang merupakan bagian dari rumah besar properti. Kalau real property kita sudah belajar bagaimana menilai tanah, kemudian menilai bangunan dan menilai pengembangan yang lain. Kemudian personal property, nah ini yang akan kita pelajari di penilaian mesin dan peralatan. Ya, ada plant and machinery, kendaraan, fixture dan furniture, ya, perlengkapan kantor, barang-barang antik, ya, kemudian ada barang-barang seni dan perhiasan. Nah, kalau penilaian bisnis, kita menilai nilai saham, ya, atau nilai ekuitas dan nilai entitas atau nilai korporasi. Sedangkan financial interest, ya ini terkait dengan time deposit, obligasi, dan sekuritas. Nah, selanjutnya mesin sebagai properti khusus adalah properti yang karena sifatnya yang khusus, sehingga jarang terjadi transaksi jual beli di pasaran terbuka. Kalaupun ada, jual beli properti tersebut adalah merupakan bagian dari jual beli properti usaha terkait. Jadi sangat jarang sekali mesin itu diperjualbelikan ya, karena pasarnya itu lebih sempit ya, daripada pasar properti pada umumnya. Nah, kalaupun ada ya biasanya mesin ini dia termasuk di dalam bagian dari jual beli properti. Misal penjualan pabrik berikut mesin-mesin di dalamnya. Nah, karena sifat khusus tersebut dapat berasal dari konstruksi, tata letak, ukuran, rancangan, atau lokasi dari propertinya. Jadi mesin, katakanlah mesin di satu pabrik tertentu dengan yang lain jadi berbeda. Karena tata letak dan ukurannya ini biasanya kalau terutama mesin yang custom ya, dia memang dibuat dengan mempertimbangkan letak dan ukuran dari lokasi dari properti. Kalau itu dijual ke pihak lain, nah tentunya pihak yang membeli itu harus memiliki tata letak dan ukuran yang harus sama. Selanjutnya, mesin dapat dikategorikan sebagai objek khusus karena tidak adanya pasar properti jenis atau mesin dimasukkan sebagai objek khusus. Yang pertama, mesin dirancang khusus dalam mesin telah mengalami modifikasi tertentu. Misalnya mesin-mesin yang custom ya, yang dimodif itu ya, biasanya memperhatikan tata letak. Mesin inaktif sehingga sumber informasi maksudnya pelakunya data sih. Jadi penjualnya atau tidak juga terbatas. Maka lebih sering pasang mesin ini bersifat inaktif atau tidak aktif. Sangat jarang sekali pasarnya itu jadi aktif. Kemudian alasan keempat, mesin kebanyakan diproduksi di luar negeri, sehingga seringkali ditemukan kesulitan untuk mengetahui harga barunya. Apalagi kalau mesin impor yang dinilai merupakan mesin impor yang sudah dalam kondisi bekas pakai. Jadi kebanyakan ya, kalau di dalam negeri ini, kalau mesin-mesin impor itu biasanya mesin-mesin bekas dari luar negeri, tapi di refurbish, artinya dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat baru. Nah, ini nanti akan terkait ya kalau teman-teman mencoba masuk ke penghitungan pajak. Salah satu penghitungan pajak itu kan
pendapatan kotor dikurangi dengan biaya-biaya, atau omset dikurangi dengan biaya-biaya. Salah satunya adalah biaya penyusutan. Anda bisa bayangkan ketika mesin yang sebenarnya sudah bekas di luar negeri, kemudian diimpor dan direfurbish seolah-olah menjadi baru, efeknya bagaimana? Ya, efeknya ya wajib pajak atau biasanya pengusaha akan mencatatkan mesin tersebut seolah-olah menjadi baru. Katakanlah dia belinya katakanlah 200 juta. Tapi karena direfurbish atau dibuat seolah-olah baru, itu harganya menjadi 1 miliar. Kalau mesin baru harganya 1 miliar, nah nanti terkait dengan dasar pengenaan pajak, ya, penghasilan bersihnya, kan sebelumnya dikurangi dengan biaya penjutaan. Kalau biaya pembeliannya tinggi, efeknya bagaimana? Biaya penyusutan tiap tahunnya juga akan tinggi. Nah, kalau biaya penyusutannya tinggi, pendapat jadi semakin rendah. Nah, itu salah satu sudut pandang ya, kenapa penilaian mesin dan peralatan ini sangat penting, terutama dalam penghitungan dasar pengenaan pajak. Karena kalau memang hasil dari penilaian, karena penilaian kan mengikuti arus barang ya teman-teman. Ini yang membedakan ya teman-teman dengan teman-teman di spesialisasi akuntansi. Kalau di akuntansi itu pola pikirnya adalah mengikuti arus uang atau mengikuti arus dokumen. Jadi invoice-nya ngomongnya berapa, ya harus kita jurnalkan sampai keluar laporan keuangan. Nah, berbeda dengan penilaian. Kalau di penilaian ini konsep cara kerjanya adalah mengikuti arus barang. Walaupun di dokumennya itu katakanlah nilainya 1 miliar, tetapi setelah kita cek barangnya, barangnya kok terlihat ini dibuat baru, padahal ini mesin bekas. Kemudian kita tanyakan, kapasitas produksinya berapa? Nah, dia menjawab, kapasitas produksinya dari wajib pajak menjawab, ini hanya kapasitas produksinya sekitar 20 ton per jam. Padahal dengan yang kalau kita cari referensi di luar, itu kapasitas produksinya bukan 20 ton per jam, bisa sampai 60 ton per jam. Nah, hal yang seperti ini sudah menunjukkan bahwa mesin yang diimpor tadi itu kemungkinan mesin bekas. Jadi dengan penilaian mesin dan peralatan ini, penilai dapat menyaksikan figur nilai nilai pasar mesin. Kalau nilai pasar mesinnya kemudian turun menjadi 200 juta, efeknya bagaimana? Biaya per tahunnya itu juga akan semakin turun. Kalau biaya penyusutannya semakin turun di tiap tahunnya, efeknya bagaimana? Tidak akan menggerus omset. Jadi pendapatan bersihnya itu bagi DPP itu akan semakin naik atau semakin tinggi. Nah, sehingga pajak yang dibayarkan ya tentunya juga semakin bertambah. Jadi itu sudut pandang kalau di pajak kenapa penilaian mesin dan peralatan ini cukup penting ya untuk diterapkan. Nah, kemudian karena jarang adanya penjualan di pasar bebas, maka untuk tujuan penilaian ataupun properti khusus boleh atau tidak dinyatakan dalam tim ganti terdepresiasi. Nah, maksudnya ini adalah karena dalam kita jarang menemukan adanya penjualan mesin. Yang ada itu bukan mesin baru yang dijual, tapi mesin bekas. Nah, kalau mesin bekas itu konsepnya nilai pasar atau yang bisa disebut sebagai biaya pengganti terdepresiasi. Kenapa terdepresiasi? Karena mesinnya mesin bekas, ya. Dari baru dia sudah terdepresiasi tiap tahun. Konsep biaya pengganti terdepresiasi ini bisa digunakan bila mana menggunakan nilai selain nilai pasar. Untuk dasar nilai ada dua, yaitu nilai pasar dan nilai selain nilai pasar. Nah, dasar nilai ini tergantung pada tujuan penilaiannya. Apakah untuk jual beli, ya,
apakah untuk agunan, apakah untuk dilelang, dan seterusnya. Itu akan membedakan dasar nilai. Nah, ini penting untuk teman-teman ketika nanti akan melakukan kegiatan penilaian, itu harus tahu dasar nilai yang dicari apa. Jangan sampai tujuan dari penilaian itu adalah mencari nilai pasar, dasar nilai pasar, tetapi kita menghitung nilai scrap atau nilai rongsokan. Atau sebaliknya, yang dicari adalah untuk tujuan dilelang, untuk segera dilelang. Katakanlah ada barang BMN yang sudah tidak produktif, yang tertumpuk di dalam gudang. Nah, cara untuk bisa menghilangkan barang BMN tadi adalah dengan cara dilelang. Nah, kalau lelang seperti ini, dasar nilainya bukan nilai pasar, tapi nilai scrap atau nilai rongsokan. Nah, kalau nilai scrap, nah, kita tidak tahu dasar nilainya, nah, jangan sampai nanti malah kita nilai, tapi dengan nilai pasar. Kan terlalu jomplang ya, yang dicari nilai rongsokan, tetapi yang dihitung nilai pasar. Maka kita harus mencari tujuan penilaiannya itu untuk apa. Nah, dasar nilai dibedakan dari jenis aset yang dinilai, kemudian pendekatan atau metode yang dinilai, keadaan aktual atau status aset yang diasumsikan, dan keempat adalah setiap asumsi tambahan atau asumsi khusus yang mengubah asumsi fundamental atau dasar. Nah, ini contoh tujuan penilaian dan dasar nilai yang bisa digunakan. Nah, ini kalau di SPI 103 terkait dengan penilaian properti dan fungsional properti, untuk penilaian untuk kepentingan jual beli, kita bisa menggunakan nilai pasar, nilai realisasi bersih, nilai scrap, ya, kemudian nilai sisa. Untuk penilaian tujuan kepentingan penjaminan hutang atau agunan, nah, yang kita cari dasar nilainya adalah kita mencari nilai pasar. Untuk penilaian untuk kepentingan pelaporan keuangan, ya, apakah di sektor privat maupun publik, kita bisa memilih dasar nilai sebagai berikut. Jadi tujuan dari penilaian itu menentukan dasar nilai yang akan kita. Nah, selanjutnya ya, kita belajar mengenai premis asumsi. Jadi kalau teman-teman belajar terkait dengan penyusunan laporan penilaian, di dalamnya pasti ada asumsi dan kondisi pembatas ya. Mungkin teman-teman coba diingat-ingat, ada ketentuan kita pernyataan untuk mencantumkan asumsi dan kondisi pembatas. Nah, tujuannya asumsi dan kondisi pembatas itu apa? Yang pertama, tujuannya adalah kita memberikan penegasan atau memberikan informasi kepada pembaca laporan, ya, bahwa ada disclaimer ya, semacam disclaimer yang kita buat karena kita tidak mendapatkan kondisi yang ideal. Jadi kalau asumsi dan kondisi pembatas tidak dibuat, padahal kita tidak menilai dalam kondisi ideal, nah nanti akan menjadi bumerang, kita akan diserang. Kalau Anda sudah tahu bahwa kondisi yang Anda, objek yang Anda nilai, itu prosesnya tidak ideal, kenapa tidak Anda cantumkan di asumsi? Jadi inilah pentingnya asumsi. Nah, yang kemudian, yang fungsi yang kedua, premis asumsi dan kondisi batas ini digunakan sebagai, bisa kita katakan sebagai tameng, ya, sebagai tembok pertahanan kita. Jadi ketika nanti kita diserang atau di-challenge argumentasi kita, kita sudah menyatakan itu di dalam asumsi dan kondisi batas. Jadi kita lebih aman ya apabila figur nilai yang kita sajikan nanti itu di-challenge oleh pihak luar. Nah, premis asuransi yang lazim yang digunakan terkait dengan penilaian mesin dan peralatan, ini nanti ketika Anda membuat laporan penilaian, tolong dicantumkan ya di asumsi dan kondisi batas. Ya. Menurut saya wajib ya. Yang pertama, ini asumsi umum terkait dengan penilaian mesin dan peralatan yang sering digunakan oleh penilai, yaitu mesin dan peralatan itu dianggap dinilai sebagai satu kesatuan utuh dan lengkap dengan fondasi, instalasi, peralatan pendukung lainnya di tempat, in situ atau inggris, dan bagian bisnis yang berjalan. Jadi dengan Anda menyatakan premis asumsi yang pertama ini, Anda tidak perlu memperhitungkan kembali biaya fondasinya berapa, pembuatannya, instalasinya berapa. Karena apa?
Karena biasanya mesin dan peralatan terkait dengan biaya pembeliannya itu sudah include all in. Dia harus ada fondasinya sudah ditentukan, ukurannya, tebalnya berapa, materialnya apa, dan instalasi yang perlu dihubungkan ke mesin itu apa saja. Nah, kemudian premis kedua ya, yang perlu dipahami adalah mesin dan peralatan dinilai di tempat atau institusi atau in place dengan asumsi bahwa bisnis dihentikan atau dilikuidasi. Nah, kenapa asumsi kedua ini penting? Ya, tentunya ketika bisnis itu terus berjalan, ya, akan sulit kita sebagai penilai itu untuk bisa melakukan kegiatan aman, masih safety ya. Tapi kalau pabriknya itu seperti terus tuman ya, yang berdiri sendiri yang sudah terpasang maupun yang belum terpasang ataupun sudah terpasang namun dianggap akan dipindahkan, penilai harus menjelaskan tentang keadaan mesin tersebut, termasuk komponen apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam penilaian, serta metode yang diterapkan. Jadi intinya, Pak, apapun yang terjadi pada opsi penan itu, kita harus membuat asumsi dan kondisi pembatas itu selengkap. Karena jika kondisi ini tidak kita sampaikan, nanti kita dianggap bahwa kita melakukan penilaian itu dalam kondisi yang tidak. Oke, sampai di slide 14. Silakan, bila ada pertanyaan. Saya istirahat minum dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Iqbal. Belum ada ya? Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Pertemuan 1, 2, 3 kemungkinan saya akan banyak mendongeng. Jadi saya hanya khawatir teman-teman ngantuk aja. Ya, jadi tolong jangan ngantuk ya, karena ini masih teori semua. Ya, emang kalau anak-anak sekarang itu pengennya kan masuk ke praktek. Dan saya juga memahami kondisi itu, tapi ya kita bersabar dahulu, kita coba baca, ya, kita coba pahami dulu konsepnya sebelum nanti kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang terkait dengan beberapa definisi terkait dengan dasar nilai yang digunakan dalam penilaian sidang properti. Yang pertama adalah nilai pasar. Jadi silakan disandingkan ya, nilai pasar versus nilai wajar, nilai pasar versus nilai scrap, dan seterusnya. Jadi kita akan bisa memahami perbedaannya di mana. Jadi nilai pasar itu adalah estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian. 1. Yang diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti. 2. Antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual. 3. Dalam suatu transaksi bebas ikatan. 4. Yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan. Jadi ada 5 konsep ya di nilai pasar ini.
Silahkan secara perlahan dipahami. Oke. Nah, setelah kita belajar nilai pasar, selanjutnya kita akan belajar atau memahami konsep dari nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih usaha yang berjalan sebagaimana biasa, dikurangi dengan biaya penjualan dan biaya penyelesaian atau biaya finishing. Dengan demikian, nilai realisasi bersih adalah sama dengan, ini rumus, sama dengan nilai pasar dikurangi dengan biaya penjualan hanya jika semua persyaratan definisi nilai pasar telah terpenuhi. Terutama hal ini mencakup adanya waktu yang cukup bagi terjadinya transaksi nilai pasar. Nilai pasar biasanya merupakan jumlah kotor atau lebih tepatnya sebagai nilai nominal atau face value sebelum dikurangi atau sebelum pengurangan biaya penjualan. Nah, jadi rumusnya adalah nilai realisasi ini adalah nilai pasar dikurangi dengan biaya penjualan. Nah, kenapa harus di treatment dengan biaya penjualan? Karena ya kalau kita ngomong nilai pasar itu kan sebenarnya nilai nominal ya. Kita ngitung estimasi nilai, oh nilai properti ini ya kalau nanti dijual dengan kondisi yang tadi sebagaimana konsep di nilai pasar itu terpenuhi, katakanlah 1 miliar nilai sini. Nah, tapi nilai realisasi ini, nah nilai pasar itu kemudian benar-benar direalisasikan untuk dijual. Nah, kalau orang menjual itu biasanya ada biaya-biaya yang dia keluarkan dalam rangka penjualan properti tadi. Misalnya ada biaya terkait dengan iklan, ya, kemudian biaya terkait dengan peninjauan lapangan dan seterusnya, kemudian biaya terkait dengan penyiapan properti katakanlah sebelum dijual. Nah, itu termasuk dalam biaya penjualan. Nah, sehingga nilai realisasi bersih ini itu lebih mencerminkan kondisi harga jual ya, yang memang benar-benar mencerminkan kondisi properti itu telah berhasil untuk dipasarkan. Jadi nilai pasar yang benar-benar telah real, ya, telah real untuk dijual ke pasarnya. Jadi dengan memahami ini teman-teman akan bisa membedakan ya antara nilai pasar dan nilai realisasi bersih. Nah, kemudian ada istilah yang namanya nilai scrap. Scrap value adalah perkiraan jumlah uang yang akan diperoleh dari transaksi jual beli dari bagian-bagian material suatu aset, tidak termasuk tanah, dan tidak untuk suatu penggunaan yang produktif. Nah, itu pengertian dari nilai scrap. Nah, setelahnya kita belajar terkait dengan nilai sisa atau surface value. Nilai sisa ini adalah nilai suatu properti tanpa nilai tanah, seperti jika dijual secara terpisah untuk setiap bagian dan tidak lagi dimanfaatkan untuk penggunaannya saat ini, serta tanpa memperhatikan penyesuaian dan perbaikan khusus. Nilai tersebut dapat diberikan dengan atau tanpa memperhitungkan biaya penjualan, dan apabila memperhitungkan biaya penjualan, hasilnya dihitung dengan menggunakan konsep nilai realisasi bersih. Jadi kalau memperhitungkan biaya penjualan, maka nilai sisa dikurangi dengan biaya penjualan. Dalam setiap analisis, komponen-komponen yang termasuk atau tidak termasuk hendaknya diidentifikasi. Nah, sekarang yang gantian saya bertanya, kira-kira bedanya apa antara nilai scrap dengan nilai sisa? Silakan. Saya ingin berpendapat. Nah, ini kalau mencari mencari perbedaan itu seperti kita main game ya.
bermain game ya, main juga ada dua gambar yang hampir sama, cari perbedaannya, kan gitu ya. Nah, kira-kira apa perbedaan scrap dan nilai sisa? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Ya, karena ini agak bingung ya. Kalau saya tawarkan, apakah ada pertanyaan? Nggak ada yang bertanya. Sekarang gantian. Kalau saya bertanya, silakan. Nggak apa. Salah nggak apa. Kan yang namanya belajar ya. Yang belajar itu ya harus salah. Kalau menurut saya. Anda dulu pas waktu kecil, ya dari merangkak ke jalan itu kan, ya pasti pernah salah ya, pernah salah jalan. Tapi kan Anda secara naluriah ya, manusia kan pasti adaptasi. Ya. Dia kan belajar dari kesalahannya, kemudian berjuang untuk bisa kembali begitu. Oh, Pak, Silakan, izin berpendapat, Pak. silakan. Oh, Mbak, kalau menurut Mbak, saya perbedaan ya, nilai scrap dengan nilai sisa itu, kalau nilai scrap itu tuh nilai dari komponen individual dari suatu aset ketika dia tuh tidak dapat digunakan lagi, Pak. Jadi ya, asetnya tuh benar-benar tidak bisa digunakan lagi. Sedangkan kalau baik, nilai sisa itu asetnya masih bisa digunakan, tetapi mungkin sudah tidak produktif lagi sehingga diputuskan untuk dijual. Atau mungkin kayak apa sih, kayak pabriknya tutup gitu Pak. Jadi itu kayak dijual tapi dia masih produktif. Kalau menurut saya gitu Pak. ya. Kalau boleh oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Ajeng ya. atas pendapat. Ada lagi yang ingin berpendapat? Mungkin sambil Saya diberikan contoh izin menjawab. konkretnya. Ya, silakan. Untuk yang nilai scrap ini uang yang akan diperoleh dari transaksi Pak. Jadi udah yang diperoleh jadi apa ya? Diperoleh ketika ada transaksi gitu Pak. Sedangkan untuk nilai sisa itu seperti jika dijual Pak. Jadi seakan-akan akan dijual gitu Pak. Jadi kalau nilai scrap ini ibaratnya itu seperti apa ya? Kayak peralatan tapi itu udah dijadikan sebagai nilai transaksi gitu Pak. Tapi kalau nilai sisa cuma diperumpamakan jika dijual Pak, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Mbak. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oh, Pak, menambahkan pendapat tadi boleh nggak Pak? Pendapatnya siapa? Pendapat saya sendiri saya tambahkan Pak. Oh, ini Mbak Ajeng ya? Oke, Oh, iya. silakan Mbak. Yang tadi itu nilai scrap itu yaitu nilai komponen aset ketika aset itu dianggap tidak dapat digunakan lagi. Nah, kalau nilai sisa itu sama kayak Dewa, yaitu nilai perkiraan biaya penjualan aset setelah memperhitungkan biaya depresiasi penuhnya, Pak. Oke, sudah mulai konkret ya, sudah mulai apa ya, mengerucut ya. Nah, kalau saya ingin contohnya aja, kira-kira apa? Kalau contoh konkretnya apa? Propertinya apa? Izin Pak, Ya, silakan. kalau menurut saya contohnya Pak untuk salvage value itu eh, secara akuntansi misalnya mobil BMN ya Pak, itu Ya, yang masih bisa sering dilelang, sedangkan scrap value itu mobil yang nggak bisa lagi dipakai Pak, yang bener-bener rongsokan tinggal kerangkanya doang. oke. Berarti kalau sisa itu sebenarnya dia eh, masih bisa dipakai ya, Mas? Menurut saya masih Pak. Masih bisa dipakai sehingga yang diperhitungkan adalah semua depresiasinya gitu ya. Iya Pak. Sedangkan kalau nilai scrap BMW-nya itu dijual karena memang sudah tidak digunakan gitu. Iya, kurang lebih gitu Pak. Oke, siap. Ada lagi yang ingin mencontohkan yang lain? Sudah cukup?
Ya ini yang berpendapat kok mahasiswa yang pernah saya ajar ya. Yang belum pernah saya ajar kok belum berpendapat. Ayo, silakan. Gak apa-apa salah, yang namanya belajar. Silakan. Ada lagi yang mencontohkan personal property yang lain. Saya mungkin mau kasih contoh, Pak. Mohon maaf, ini atas nama siapa? Angela, Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya nilai rongsokan itu dia itu bisa aja bukan lagi satu kesatuan utuh gitu, Pak. Misalnya kayak gedung nih dirobohin. Nah, besi-besinya itu dijual lagi, itu masuk nilai rongsokan. Kalau misalnya nilai sisa itu masih dalam satu kesatuan utuh, seluruh nilai komponennya dijadiin satu, Pak, gitu. Oke, berarti ya kurang lebih kalau yang Mbak Angela tadi sampaikan, kalau nilai sisa itu lebih pada satu kesatuan ya. Iya, Pak, menurut saya. Oke, ya. Oke, baik, terima kasih ya. Sudah banyak yang berani berpendapat. Nah, saya coba beri contoh aja. Jadi prakteknya ya, kalau nilai scrap itu biasanya dipakai untuk kegiatan lelang dalam rangka penghapusan BMN. Jadi misal ada barang milik negara, entah dia mobil, ya entah dia mungkin komputer, ya, sepeda motor. Nah, ini biasanya terkait dengan, kan kalau sudah misalnya kalau komputer sudah 10 tahun, kan seharusnya digantikan dengan eh, komputer ya yang baru, yang speknya mungkin lebih bagus ya, sesuai dengan penggunaan sehari-hari saat sekarang ya dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Jadi nilai scrap itu jadi untuk menghapus BMN. Nah, satu-satunya cara itu bukan dengan menghapus secara akuntansi ya. Kalau ketika nilai bukunya 0 kemudian hilang. Nah, untuk menghapus BMN maka ya kita harus menghitung nilai scrap-nya. Nilai scrap itu berarti kalau yang dijual mobil ya berarti harga mobil tadi ketika spek atau merek itu sudah tidak digunakan lagi oleh instansi negara ya. Nah, sehingga di sini mereka cenderung tidak menggunakan perhitungan depresiasi, sehingga biasanya kalau lelang ya mereka coba hitung nilai scrap ini dari penyesuaian tertentu dari nilai pasarnya, dan mereka jadikan itu sebagai limit lelang. Nah, nanti dalam proses lelang biasanya akan ada proses tawar-menawar dan lelang yang tertinggi akan mendapatkan barang tadi. Nah, kalau di nilai sisa, ya betul tadi. Jadi nilai sisa ini hampir seperti nilai scrap, tetapi di sana ada unsur depresiasi ya yang harus diperhatikan. Jadi kita bisa melihat itu dalam pencatatan akuntansi. Kalau di pencatatan akuntansi, di sana ada penyusutan yang di treatment di setiap tahunnya, sehingga ketika dia sudah di akhir sebelum aset tadi dihilangkan atau dicatat 0, maka agar barang tadi bisa menghasilkan atau bisa dijual dalam bentuk uang yang nanti bisa menambah arus kas. Nah, sebelum nilai bukunya habis biasanya barang ini dijual dengan sisa. Jadi memang kalau menurut saya titik krusialnya itu pada yang pertama adalah terkait dengan kegunaan yang produktif. Nah, kegunaan yang produktif ini ditentukan oleh siapa? Oleh si pengguna barangnya. Kalau si pengguna barang terkait dengan misal ada satu kantor atau satu unit kerja, dia sudah mendefinisikan, oh terkait dengan barang ini sudah tidak layak produktif lagi.
maka di saat itulah barang itu harus dinilai dengan menggunakan dasar nilai scrap, ya. Sehingga atas hasil penjualan dengan nilai scrap tadi itu bisa dicatatkan untuk penghapusan BMM. Nah, yang dinilai sisa tadi, kalau nilai sisa itu sebenarnya secara penggunaan itu masih relevan, ya. Penggunaannya itu masih relevan, tetapi tidak ada kaitannya dengan ketentuan si dari pengguna dari unit kerjanya. Jadi katakanlah nilai scrap itu lebih apa ya, lebih dalam tanda kutip lebih dipaksakan untuk bisa suatu properti itu bisa dinilai dengan nilai scrap itu ketika dia dipaksakan dalam tanda kutip dia dipaksakan untuk tidak digunakan lagi sebagai aset yang produktif, itu yang menjadi pembeda. Jadi nilai scrap terkait dengan penggunaannya dan nilai sisa itu bila mana aset tadi akan dijual tapi perhitungkan depresiasi. Jadi itu perbedaan ya antara nilai scrap dan nilai sisa. Nah, kemudian selanjutnya ada definisi terkait dengan nilai dalam penggunaan. Nilai dalam penggunaan ini adalah nilai yang dimiliki oleh suatu properti tertentu bagi penggunaan tertentu untuk seorang pengguna tertentu dan oleh karena itu tidak berkaitan dengan nilai pasar. Nilai dalam penggunaan ini adalah nilai yang diberikan oleh properti tertentu kepada badan usaha, di mana properti tersebut merupakan bagian dari badan usaha tanpa memperdulikan penggunaan terbaik dan tertinggi atau highest and best dari properti tersebut atau jumlah uang yang dapat diperoleh atas penjualan. Nah, jadi gampangannya kalau nilai dalam penggunaan itu ya nilai yang ditentukan oleh pengguna properti tadi. Nah, pengguna properti tadi dia tidak memperhatikan ini HBU atau tidak. Yang penting ketika properti ini saya gunakan, maka dia muncul nilai yang disebut sebagai nilai dalam penggunaan. Nah, selanjutnya ada nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Nah, nilai pasar dari suatu aset berdasarkan kelanjutan dari nilai penggunaan yang ada adalah dengan asumsi bahwa aset tersebut dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang ada pada saat itu, tetapi tetap sesuai dengan definisi nilai pasar tanpa memperhitungkan apakah penggunaan yang ada menggambarkan penggunaan tertinggi dan terbaik di aset tersebut. Nah, sehingga perbedaan antara nilai dalam penggunaan dengan nilai pasar untuk penggunaan yang ada itu adalah ketika nilai pasar untuk penggunaan yang ada itu konsepnya adalah nilai dalam penggunaan ini ketika dijual di pasar terbuka. Nah, bagaimana nilainya? Nah, tentunya mungkin tidak akan setinggi jika properti itu termasuk dalam penggunaan highest and best use. Jadi nilai dalam penggunaan, tapi dipasarkan, dicoba untuk dipasarkan sehingga dia jumlah uang atau hasil penjualan dari properti tersebut disebut sebagai nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Nah, yang terakhir adalah nilai wajar. Nilai wajar ini adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk transfer liabilitas dalam transaksi yang teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, di dalam SPI, definisi nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan adalah sesuai dengan persyaratan standar akuntansi yang berlaku atau PSAK 68. Nah, bedanya nilai pasar dengan nilai wajar apa kira-kira? Ada yang berpendapat? Saya buatkan nilai pasar dulu. Kira-kira apa perbedaan antara nilai pasar dengan nilai wajar? Karena kadang-kadang kita kan sering ya ngomongin nilai pasar wajar, nilai wajar. Kira-kira apa perbedaan? Silakan yang ingin berpendapat. Di nilai pasar saya buatkan nilai wajar. Kira-kira apa yang bisa Anda cermati dari perbedaan dua istilah ini?
Silakan. Oke, selain Mas Dewa, selain Mbak Ajeng, selain Mas Surya, selain Mbak Angela, kira-kira ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan. Atau saya tunjuk. Atau saya tunjuk. Ya, saya pilih nomor presensi 5, tanggal kelahiran saya. Silakan, nomor 5. Ya, Mbak Ayu ya? Iya, Pak. Ya, silakan Mbak. Kira-kira perbedaannya apa? Nilai pasar dengan nilai wajar. Oke, silakan kalau mau browsing. Ya, nomor silakan Mbak Ayu. Aduh. Ya. 5 tambah 5, nomor presensi 10. Ya, Pak. Oh, sudah ya. Ya, berarti ditambah 5 lagi, presensi 15. Silakan, presensi nomor 15. Menurut saya Pak, kalau nilai pasar itu nilai yang umum di pasaran gitu Pak. Sedangkan nilai wajar itu nilai yang wajar gitu hasil perhitungan itu. Ya, ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Mas Rozak, Rozak. Ya, Mas Rozak. Terima kasih. Mas. Boleh izin menjawab, Pak? Ya, boleh. Presensi berapa? Saya Pak Anung, Pak. Oh, Mas Anung. Ya, silakan. Saya Pak, perbedaan antara nilai pasar dan nilai wajar. Kalau nilai pasar itu ada nilai dari suatu barang yang dimana nilai tersebut tuh hasil dari transaksi antara penjual yang berniat untuk menjual dan pembeli yang berniat membeli. Sedangkan nilai wajar, nilai tersebut tuh tidak hasil dari transaksi dari kedua belah pihak yang ingin menjual atau dalam rangka seperti yang dijelaskan ini bisa digunakan untuk transfer liabilities atau transfer utang dari si pemilik aset tersebut. Jadi harga dari nilai wajar itu tidak gimana bilangnya, tidak kompetitif gitu. Oke, Mungkin itu tidak kompetitif. Oke, ada yang lain yang ingin menjelaskan? Silakan. Saya izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Mbak Tiara ya. Oke. Iya, Pak. Menurut saya kalau nilai pasar itu ya hampir sama seperti teman-teman sebelumnya, yaitu nilai yang ada di pasaran yang umumnya terjadi gitu, Pak. Jadi dipengaruhi oleh permintaan dan juga penawaran terkait dengan kondisi pasar itu. Kalau nilai wajar itu bisa tergantung dari kondisi barang tersebut. Misalnya kalau barang itu ada kerusakan, itu bisa dipertimbangkan nilai wajarnya sesuai dengan keadaan intrinsiknya, Pak. Oke, ya. Satu lagi. Izin mencoba menjawab, Pak. Baik, mau di sini nih siapa? Oh, Mas Pugu. Mungkin kalau nilai pasar itu kayak ya nilai yang ini hasil transaksi yang ada di pasaran kayak gitu, Pak. Misalnya hasil kalau rumah tipe segini ntar nilai pasarnya harganya segini. Nah, sedangkan kalau nilai wajar itu lebih ke ini, Pak. Suatu
kewajaran atas properti tersebut, Pak. Misalnya ada rumah dengan apa ya, kayak mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah, makanya di situ dikasih nilai wajar. Oke, ya cukup ya. Terima kasih Mas Rojak, Mas Anung, Mbak Tiara, dan Mas Pupu. Ya. Ya. Kurang lebih sudah dijelaskan, namun saya akan memberikan satu titik. Kalau nilai pasar itu mekanisme pasar memang harus berjalan. Nah, mekanisme pasar itu seperti apa? Ya, pembeli yang mau membeli, ya memang dia memang berminat untuk membeli. Sedangkan penjual yang mau menjual, ya memang berniat untuk menjual. Dan mereka tidak ada ikatan apapun ya, jadi bebas ikatan. Nah, jadi memenuhi persyaratan yang layak dan seterusnya. Pokoknya konsep pasar itu harus dijaga. Nah, jadi ketika mekanisme pasar itu terjadi dengan baik, maka nanti nilai yang dihasilkan adalah bagus. Jadi kita mempertimbangkan kondisi seperti itu. Nah, ini bisa dicontohkan ketika teman-teman mungkin sering ya mendengar di situs jual properti ya, yang situs jual properti yang paling ramai itu ya. Nah, silakan searching aja di situ. Ya, dimasukkan kata kunci BU, ya huruf B dan huruf U. Nanti akan muncul itu. Apa itu artinya BU? Butuh uang. Nah, di sini kita sudah menjelaskan bahwa apa? Bahwa penjual itu pada kondisi yang memang benar-benar terdesak. Nah, sehingga ketika ada transaksi yang ternyata bersepakat ya di kondisi tersebut, nah, apakah menunjukkan ini merupakan nilai pasar atau tidak? Ketika ada kondisi penjual BU, iya, iya tidak. Karena apa? Karena kondisi mekanisme pasarnya tidak. Maka itu merupakan titik krusial di penentuan nilai pasar. Nah, sedangkan di nilai wajar bedanya apa? Sebenarnya hampir sama ya teman-teman dengan nilai pasar, cuma bedanya sisi mekanisme pasarnya itu tidak sekental di nilai pasar. Apa tidak sekental atau tidak bercermin pasar mekanisme pasar? Karena nilai pasarnya sebenarnya membandingkan dengan transaksi-transaksi sebelum atau transaksi yang sejenis. Contohnya apa? Oh, contohnya perusahaan PTA ini ya menjual katakanlah dia bergerak di bidang properti ya, dia pengembang properti. Nah, dia menjual properti ya dia menyasar high end atau menengah ke atas. Nah, kalau di kota-kota besar pada umumnya harganya sudah sekitar 600-700 ribu, 700 juta ke atas ya, untuk setiap unit. Nah, tapi ada satu properti yang ternyata dia tidak jual dengan harga di atas 600-700 juta, karena dia jual dengan harga 300. Nah, maka kita bisa menafsirkan bahwa properti yang dijual dengan harga 300 itu tidak memenuhi kewajaran, atau dia tidak memenuhi konsep definisi wajar. Jadi di nilai wajarnya ya, kita ambil ya, kita kunci itu di transaksi yang teratur. Jadi transaksi yang pernah dilakukan itu dengan nominal berapa. Nah, ketika ada satu transaksi yang dia tidak menunjukkan rata-rata nominal tersebut, nah itu bisa diidentifikasi bahwa transaksi itu tidak memenuhi kewajaran. Karena apa? Berbeda nominalnya dengan transaksi pada umum. Itu yang membedakan antara nilai pasar dengan nilai wajar. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, materi 10 slide terakhir ya. Jenis-jenis mesin dan peralatannya. Jadi mesin dan peralatan ya kita bagi menjadi dua, yaitu mesin untuk proses produksi dan mesin perkakas ya. Dan selain mesin proses produksi, contohnya mesin perkakas, alat berat, alat transportasi kendaraan,
mesin-mesin listrik, mesin-mesin utilitas, peralatan laboratorium, kemudian alat peneliti. Nah, ini contoh di mesin proses produksi ya. Silakan nanti teman-teman ya, atau nanti coba saya punya rencana, jadi tolong nanti dibuat 7 kelompok ya. Ada 4 kelompok yang, ada 6 kelompok dengan anggota 4 orang, dan 1 kelompok dengan anggota 3 orang. Nah, di dalam setiap kelompok saya minta ada 2 mahasiswa di sana. Jadi jangan yang mahasiswi pada ngumpul sendiri, jangan, kalau bisa dibagi dengan rata ya. Nah, kemungkinan nanti di pertemuan kedua saya akan berikan tugas kelompok. Nah, mungkin terkait dengan pengenalan terkait dengan mesin produksi. Saya minta teman-teman untuk mencari makalah ya, atau jurnal atau mungkin kajian terkait dengan proses yang dilalui oleh mesin proses produksi ini. Jadi kalau semisal ya, kalau di makanan itu ya ada mesin untuk pembersihan, pencucian, ya, kemudian sampai dengan di packing. Nanti saya minta tolong setelah kelompoknya jadi, saya akan berikan tugas ke masing-masing kelompok untuk mencari membuat makalah terkait dengan mesin proses produksi. Itu bisa memberikan ini ya, pemahaman. Jadi kalau baca seperti ini saja, mungkin kita agak kurang tertarik ya. Tapi kalau sudah benar-benar tahu, oh ternyata di mesin industri pangan itu prosesnya seperti ini. Mesin-mesin apa yang digunakan itu macam-macamnya seperti itu. Dengan memahami itu, ya insya Allah kita bisa sedikit banyak mendapat insight. Ya. Oke, nanti ya, siapa tahu ya ada penempatan di DCKN maupun di DCP juru untuk melakukan pemilihan mesin atas industri. Jadi industri perkayuan, industri logam, industri plastik, industri kertas, industri kimia, industri pangan, industri tekstil, industri alat pertanian dan peternakan, dan mesin dan alat pertambangan. Tidak semuanya saya sudah tahu. Ya. Saya paling yang sudah pernah masuk itu di mesin industri plastik. Ya. Jadi ada injection molding. Saya pernah masuk ke dalam satu pabrik yang memproduksi minuman kemasan. Jadi teman-teman pernah lihat ya kemasan gelas ya, cup ya, gelas itu sebenarnya prosesnya mudah itu. Kalau sudah berjalan mesin ya, kalau manual ya sulit. Nah, untuk bisa membuat satu cup itu, ya, satu cup gelas, saya nggak ada contoh gelas. Untuk membuat satu contoh cup gelas, nah, satu cup gelas ya, aqua yang harganya Rp500 tadi. Itu sebenarnya hanya caranya adalah ada satu plastik ya, biji plastik itu, kemudian dia buat dalam lembaran. Nah, pada saat masuk ke mesin molding, lembaran plastik itu dipanaskan, dan dalam sekian detik itu ada cetakan yang langsung mencetak gelas. Nanti langsung keluar gelas. Bentuknya seperti gelas kemasan. Jadi pembuatan gelas kemasan itu tidak model dicetak dengan menggunakan cetakan yang seperti gelas, tapi prosesnya dengan biji plastik tadi dibuat lembaran. Nah, pada saat masuk ke mesin itu dia langsung dipanaskan, dan sepersekian detik ada cetakan atau molding yang berbentuk gelas. Jadi saya cukup tertarik ya dengan perkembangan industri saat ini. Kemudian yang pernah saya masuki mesin industri pangan ini. Kebetulan minggu kemarin saya melakukan peninjauan lapangan di Mojokerto. Ya. Saya tidak perlu menyebutkan perusahaannya ya. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan terbuka yang memproduksi minuman beralkohol dan minuman soft drink. Tahu lah perusahaannya perusahaan apa. Nah, jadi di situ ada proses cleaning ya. Jadi kemudian setelah diisi minuman, ya, kemudian
kemudian kalengnya itu dicek ya, dibalik ya. Ada mesin yang untuk membalik kaleng. Jadi setelah ditutup apakah nanti ada kebocoran. Walaupun itu satu titik jarum. Kemudian apakah ada kaleng yang beratnya tidak memenuhi standar, nanti langsung dibuang. Jadi itu nanti akan menjadi limbah ya, menjadi sampah dan akan dihancurkan. Jadi saking sterilnya, nanti setelah di packing ya baru dia diuap ya. Jadi dipastikan tidak ada bakteri yang menempel pada kaleng tadi sampai kemudian di packing. Nah, ini contoh mesin perkakas, ada mesin bubut, mesin ketam, mesin press, mesin bor, mesin gergaji. Kemudian ada alat berat, ya. Di sini ada bulldozer, ada traktor, ya, eskavator, kemudian ada alat pengangkat, ya, lift, elevator, ada alat transportasi atau kendaraan, ya, pesawat udara, kapal, kendaraan bermotor, mesin dan alat komunikasi, ya ada satelit, ya, jaringan telepon, kabel, mesin-mesin utilitas, ya, berupa genset, transformer, boiler. Boiler ini lazim ya digunakan biasanya di industri minyak kelapa sawit. Kemudian ada AC, ada kompresor. Kemudian ada peralatan laboratorium dan alat penelitian. Ada timbangan analitik, ya. Kemudian alat ukur, teodolit, dan seterusnya. Ternyata teodolit bisa dijual. Ini masuk dalam properti, personal property. Nah, selanjutnya ini mesin produksi, ya, contoh di pabrik kelapa sawit ya. Mungkin teman-teman yang di Sumatera sudah lazim ya. Jadi ini biasanya mesin ini digunakan untuk merebus TBS, tandan buah segar. Tandan buah segar itu buah sawit ya, yang bentuknya kecil itu, ya. Seperti biji durian ya bentuknya ya, warnanya coklat ke kuning-kuningan. Itu sebelum diproses ya, jadi begitu masuk ya ke dalam kontainer langsung dimasukkan ke dalam mesin ini untuk direbus. Jadi setelah direbus nanti baru digiling dan diperas minyaknya untuk dikeluarkan dari buah. Kemudian dengan alat berat ya seperti ini, dengan alat berat yang digunakan di pertambangan. Kemudian ada pabrik pemurnian minyak ya, biasanya ada di kilang milik Pertamina. Nah, proses-proses pertambangan seperti ini ya tentunya ada proses safety ya yang harus dilalui. Misal kalau kita nanti kalau Anda ternyata masuk ke dalam area pertambangan, ya masuk ke dalam pertambangan, kalau ada mobil yang masuk, mobil-mobil yang seperti roda 4 ya, roda 4 yang kita naiki itu biasanya kalau masuk di pertambangan harus memasang tiang seperti tiang bendera. Jadi tiangnya itu tingginya mungkin sekitar 5-6 meter ya dari mobil. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya ketika sopir dari alat berat ini menjalankan truknya itu bisa melihat, oh itu ada bendera. Kalau ada bendera berarti apa? Ada bendera tadi. Nah, kalau Anda ternyata diminta tugas masuk ke area pertambangan, tetapi tidak memperhatikan faktor safety, tidak izin kepada perusahaan, kemudian diam-diam masuk ke dalam jalan tambang, ya, jalan hauling, tidak masang bendera itu, ya sangat berbahaya sekali ya. Karena kalau operator yang menjalankan truk ini, dia ya melihatnya, ya Anda bisa membayangkan tubuh manusia hanya seperti setengah dari rodanya ini. Ketika mau naik mobil ya paling hanya terlihat setengah rodanya. Maka harus ada tiang dipasang itu di depan mobil itu yang tingginya mungkin sekitar 5 meter ya. Sehingga kalau operator bisa melihat, oh itu ada bendera sehingga bisa dihindari ya bendera tadi sehingga tidak ada kecelakaan. Nah ini pengelompokan mesin ya, yang tadi kita bahas ada mesin perkakas sampai dengan mesin utilitas.
Nah, ini pengelompokan mesin dan peralatan, ada mesin dan peralatan industri dan mesin dan peralatan bangunan. Kalau di industri berupa mesin produksi, peralatan pendukung, peralatan laboratorium, peralatan material handling and storage, kemudian komputer, tools, dan utilitas. Sedangkan mesin dan peralatan bangunan ini ada lift, AC, dan peralatan telekomunikasi. Nah, ini contoh-contoh mesin ya. Kalau ini mesin untuk menggergaji. Kemudian ada mesin molder. Molder ini saya contohkan aja. Kalau di industri kayu, mesin benzo ini kan terkait dengan penggergajian. Jadi dia memotong kayu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian kalau mesin molder itu istilahnya untuk memproduksi bentukan kayu yang sudah standar. Jadi sudah ada standar ukurannya yang sama. Ya. Biasanya untuk membuat produk furniture ya. Karena produk furniture kan bentuknya kan sama tapi dipasarkan dalam jumlah yang banyak. Nah, tentunya dibutuhkan satu ukuran bagian-bagian dari furniture itu yang bentuk ukurannya, panjangnya, lebarnya sama. Itu dengan menggunakan mesin molder. Nah, kemudian ada mesin router and sander. Nah, ini tujuannya apa? Ini biasanya router kan memutar ya. Sander kan dia pasir atau besar. Nah, ini tujuannya biasanya setelah di molder itu produk kayu furniture itu diamplas. Katakanlah kalau manusia kalau habis ngerjain gergaji biasanya kan diamplas itu biar halus, biar tidak ada rambut-rambut kayunya. Nah, kalau di industri, di mesin, proses pengamplasan itu tidak lagi manual manusia, tinggal menggunakan mesin router and sander. Jadi ada amplas yang sudah ditaruh di dalam mesin tadi sehingga manusia tinggal geser ya, maju mundur ya, atau atas ke bawah. Jadi tinggal disetting. Jadi amplasnya itu yang muter ya. Nah, nanti manusianya yang melakukan kerjaan untuk mengontrol bentuknya. Kalau bentuknya terasa masih kasar ya tetap bisa diamplas. Tapi bukan amplasnya tangan satunya pegang amplas bukan. Tapi amplasnya sudah muter. Ya tinggal kayunya yang kita set ya, pergerakan kanan kiri atas bawah. Nah, kemudian ada mesin utility, ada kompresor, ya. Kemudian ada mesin boiler, ya mesin boiler atau mesin pemanas. Ya. Nah, ini kalau terkait dengan proses atau bagian industrinya, maka bagian persiapan ya tadi, yang bagian untuk penggergajian tadi. Kemudian bagian molding untuk pembentukan, pencetakan, dan finishingnya setelah bagian persiapan, baru kemudian masuk ke utility. Oke, ada pertanyaan sebelum perkuliahan ini kita tutup? Nih, cukup melelahkan ya. Nah, saya sudah lama tidak di SKS. Apalagi kalau malam ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Pak, saya izin ya. bertanya, Pak. Iya, silakan, Mbak. Yang di bagian personal value, Pak, itu tadi saya ingin tanya, bagaimanakah peralatan seperti pesawat dan traktor yang itu tuh dipakai untuk kepentingan umum dan umumnya bukan milik perseorangan atau pribadi, tetapi tetap memiliki nilai personal, Pak. Itu gimana caranya, Pak? Oh, ini yang personal value ini ya? Iya, di bagian gambarnya, Pak. Bagaimana peralatan seperti pesawat dan traktor yang dipakai untuk kepentingan umum dan umumnya bukan milik pribadi, tetap memiliki nilai personal, Pak. Ya. Jadi ada personal property, mesin atau peralatan, yang dia posisinya adalah digunakan untuk kepentingan umum, atau digunakan untuk hal umum lah. Nah, apakah si mesin dan peralatan ini tetap bisa memiliki personal value? Ya, mungkin gitu ya pertanyaannya, Mbak. Oh, iya, Pak. Ya. Nah, oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya
yang default yang terjadi di dalam satu kondisi di mana perusahaan itu memiliki properti, itu default yang muncul atau wacana yang muncul pertama kali saat teman-teman nanti memiliki tugas untuk melakukan penilaian mesin dan peralatan, itu adalah ini, memahami alinea pertama. Nah, kenapa harus memahami alinea pertama? Nah, nanti kaitannya dengan hasil penilaian dari kita. Kenapa terkait dengan hasil dari penilaian? Karena apa? Default-nya sebenarnya semua personal property, namanya juga personal ya, namanya juga personal property, itu pasti dia memiliki personal value. Walaupun ya mesin dan peralatan tadi itu digunakan untuk kegiatan umum, misalnya untuk pesawat, bahkan ada juga traktor, eskavator ya, ini nggak jauh-jauh dari pesawat. Nah, traktor, eskavator disewakan, digunakan oleh para pengguna selain perusahaan. Nah, tapi kalau kita bicara konsep awalnya, ya, semua personal property itu pasti memiliki personal value. Nah, yang menentukan personal value siapa? Yaitu orang yang memiliki personal property tadi. Nah, setelah memahami alinea ini, ya, nantinya apa hubungannya dengan hasil penilaian? Bisa jadi teman-teman nanti akan di-challenge, ya, akan di-challenge oleh pemilik properti, personal property. Pak atau Bu, Bu Ajeng menilai mesin saya dengan nilai pasar 1 miliar. Nah, saya sendiri selama ini memiliki ini nilainya lebih tinggi dari 1 miliar. Saya nggak terima kalau dinilai dengan 1 miliar. Nah, itu wacana sebenarnya. Jadi alamat, mohon maaf, alinea pertama ini untuk menunjukkan bahwa sebelum kita masuk ke lapangan, nanti kita akan dihadapkan pada kondisi pemilik itu adalah, ya gambarnya pemilik itu ngeyel, ya. Saya itu personal barang saya ini nggak mungkin harganya itu atau nilainya itu seperti yang Anda nilai. Nilainya ini lebih tinggi daripada yang Anda nilai. Itu pasti hal default ya, yang pasti Anda akan hadapi di lapangan. Nah, makanya tujuan untuk penjelasan personal value ini adalah menjelaskan kepada teman-teman bahwa nantinya ketika Anda ke lapangan, ya, jangan sampai Anda itu nyalinya ciut, ya. Ciut nyali, kemudian merasa, apakah hasil dari penilaian saya benar atau enggak? Karena apa? Ya, karena kondisi pemilik pasti memiliki personal value atas personal property. Walaupun personal property itu digunakan untuk hal. Nah, ini menjadi tantangan bagi setiap penilai, terutama yang menilai mesin dan peralatan, untuk bisa menyajikan ya, perhitungan pendekatan metode yang tepat sehingga bisa meyakinkan bagi si wajib pajak ataupun si pemilik bahwa nilai pasar atas personal property Anda itu adalah sekian, seperti itu. Nah, pertanyaan dari Mbak Ajeng ini kan berhubungan dengan tujuan dari penilaian. Nah, kalau ternyata misal Anda diminta untuk menilai suatu mesin, tapi mesin itu Anda mendapat informasi, Anda sudah tahu tujuan penilaian ini. Oh, saya diminta untuk menilai karena mesin ini mau dijual. Maka saya akan menentukan dasar nilainya itu dengan konsep nilai pasar. Nah, ketika Anda menghitung nilai pasar, pasti di awal Anda komunikasi dengan pemilik properti, pasti pemilik properti akan ngomong personal value. Makanya personal value itu kita sampaikan di depan, sehingga teman-teman bisa mendapat overview di depan. Oh, personal property itu default-nya punya personal. Jadi kita bisa memitigasi ya Mbak. Saya kira yang menjadi ini ya, menjadi tantangan bagi kita untuk bisa menyajikan perhitungan pendekatan dan metode. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Iya Pak. Cara Makasih Pak udah paham Pak. Iya, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan atau pertanyaan? Izin mengucapkan Pak untuk Ya. menutup. Mohon maaf, ini
atas nama siapa? Izin mengingatkan Oh. untuk menutup portal, Pak. Oh iya, ya baik Mas. Sebenarnya di dosen ada menu Mas, ada menu untuk bisa mengupdate setelah portalnya tertutup, jadi nggak masalah. Tapi nggak apa, sudah diingatkan oleh Mas Anung ya. Jadi, sambil saya tutup. Ini ada pertanyaan dari Mas Fadlil ya. Izin Pak, berarti untuk personal value itu tergantung sebagai pemilik properti ya? Iya, betul. Bisa lebih tinggi nilainya bagi pemilik, misal karena akses jarak dan lain-lain. Betul sekali. Jadi personal value lebih pada sentimen dari pemilik properti. Jadi, tapi dengan Anda mendapati ini, ya Anda jangan sampai ciut nyali ya. Anda harus tetap konsisten, Anda harus tetap profesional, menilai sesuai dengan tujuan penilaian dan dasar nilai. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah cukup? Tanya Pak. Ya, silakan. Tanya. Oke, ada 2 orang. Silakan. Izin bertanya Pak, tadi di PPT ada kalimat dasar nilai itu dipengaruhi oleh tujuan penilaian. Tujuan penilaian yang dimaksud itu seperti apa ya Pak? Soalnya kan kalau di properti seperti residensial itu biasanya tujuan laporan penilaian itu kan penjualan atau untuk jaminan hutang. Kalau di penilaian mesin itu seperti apa Pak? Betul, ya. Terima kasih Mbak Fitri ya. Ya, jadi terkait dengan tujuan penilaian, ini di SPI sudah ada rambu-rambunya. Jadi sama ya Mbak, kurang lebih sama. Kalau untuk dengan jual beli, ya karena kita ngomong properti ya. Properti kita ingat bahwa syarat atau fungsi dari atau ciri-ciri dari nilai adalah fungsi dari demand, utility, scalability, and transferability. Nah, transferability kan terkait dengan jual beli. Jadi jual beli mesin itu lazim walaupun tidak sering. Nah, kemudian terkait dengan tujuan penilaian selanjutnya ada tujuan terkait dengan penjaminan utang. Nah, tidak sedikit perusahaan-perusahaan ya yang melakukan industri, ya, entah itu manufaktur, pengolahan dan seterusnya, mereka mengagungkan mesin yang dimilikinya itu untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari perbankan. Jadi selain tanah dan bangunan, mereka juga menjaminkan mesin itu untuk jaminan hutang pada bank. Nah, dan yang ketiga ini adalah terkait dengan pelaporan keuangan. Jadi kalau perusahaan dalam menyusun laporan keuangan di setiap akhir periode, biasanya per 31 Desember, itu biasanya mereka meminta jasa KJBP untuk menghitung berapa nilai mesin atau nilai peralatan sebagai dasar untuk memposting nilai aset di laporan keuangan. Jadi kita perhatikan dahulu tujuan penilaiannya, baru nanti kita bisa tentukan dasar nilai yang kita pakai apa. Kalau rata-rata yang sering terjadi itu adalah menggunakan nilai pasar ya. Jadi kita harus memposisikan bahwa nilai yang dihasilkannya itu sudah memenuhi mekanisme pasar seperti yang bisa. Jadi seperti itu Mbak, kurang lebih Mbak Fitri. Ada yang ditanyakan nggak Pak? Jadi tiap tujuan itu punya dasar nilainya sendiri, makanya mempengaruhi nilai. Betul, gitu ya, betul. Jadi kalau sumbernya adalah SPI, ya, misal penilaian untuk kepentingan penjaminan hutang. Kalau di SPI sudah ngomong nilai pasar, nah maka tidak mungkin KJBP itu akan menggunakan nilai sisa sebagai hasil dari laporan penilaian. Jadi mau nggak mau mereka harus cari dasar nilainya adalah nilai pasar. Nilai pasar apa? Ya nilai yang terbentuk dari mekanisme pasar tadi ya yang sudah kami jelaskan. Jadi tidak bisa mereka mengambil dasar nilai sembarang. Mereka harus tetap mengacu pada SPI ya yang sudah ditentukan. Jadi tujuan penilaiannya untuk apa? Dasar nilai yang bisa dipakai apa? Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi sepertinya ada yang ingin bertanya.
bersama Mbak Fitri mungkin bersuaranya sama dengan Mbak Fitri. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Baik ya. Karena sudah tidak ada yang pertanyaan lagi, ya terima kasih ya atas perhatian dan atensi teman-teman sekalian ya dalam mengikuti pertemuan pertama mata kuliah penilaian mesin dan peralatan. Ya, jadi pertemuan ini mungkin sebagai adaptasi ya. Baru yang pertama saya ajar, ya saya tidak muluk-muluk ya untuk minta Anda untuk selalu berdiri tegak ya, kemudian tangan Anda disilamkan di depan Anda dan seterusnya. Yang penting Anda memperhatikan. Ya, bahkan di kelas pun saya mengizinkan Anda untuk makan cemilan atau makan atau minum ya. Saya nggak mau. Yang penting Anda konsentrasi untuk memahami materi. Dan saya ingin sesuatu yang equal. Equal itu apa? Jadi saya memberikan aksi yang misalnya PJJ-nya malam-malam ini saya ngantuk, saya coba bertahan untuk tidak ngantuk. Saya ingin menjelaskan kepada Anda. Maka saya ingin Anda untuk memberikan reaksi yang sama. Itu saja. Jadi santai tapi serius. Oke, sebagai quote-nya untuk penutup ya. Saya pasti menutup dengan kata-kata Tiara quote ya. Manungso mengunduh pohing pepati. Ini ada istilah di masyarakat Jawa ya. Ya, artinya apa? Di dalam kehidupan manusia itu sebenarnya hanya akan memetik hasil atas apa yang ia perbuat sendiri. Jadi kita teman-teman bisa melakukan sesuatu hal-hal yang positif ya. Makanya tadi saya pertanyaannya, hobi Anda apa? Ya, kalau hobinya kurang produktif, ya silakan diubah atau mungkin disesuaikan jadi produktif ya. Jadi contohnya yang rutin olahraga ya sudah bagus ya. Karena apa? Nanti di masa tua Anda akan mengambil hasil dari apa yang Anda kerjakan di masa tua. Itu saja materi pertemuan pertama. Saya mohon maaf atas segala kekurangan sikap dan mungkin tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan kedua minggu depan sambil berlatih LMS ya teman-teman ya. Kita silakan kalau memang masih ada diskusi silakan Anda add discussion topik di forum diskusi di pertemuan 1. Nanti insya Allah akan saya jawab di sana. Selain dari diskusi melalui Zoom. Oke, baik, semoga bermanfaat bagi kepentingan akademik, bagi kehidupan Anda dan pada saat Anda bekerja. Saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Ya. Selalu jaga protokol kesehatan ya. Walaupun Anda muda, tapi COVID selalu muda. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak.